wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Oke teman-teman, sedikit berbagi ilmu tentang bahasa Amiyah, salah satu bahasa Arab yang banyak dipakai oleh kalangan-kalangan orang-orang Arab. Sebelum kita masuk ke bahasa Amiyah, kita harus tahu bedanya apa sih dengan bahasa Fusha, bahasa Arab yang resmi. Yang pertama, kita bahas bahasa Fusha, yaitu bahasa Fusha adalah bahasa resminya orang Arab. Dan bahasa Arab Fusha itu telah diresmikan menjadi bahasa internasional pada tanggal 18 Desember yang diresmikan oleh UNESCO. Kemudian, apa bedanya terhadap bahasa Amiyah? Nah, sebelum kita tahu bedanya, kita harus tahu bahasa Amiyah itu apa sih gitu. Bahasa Amiyah itu ternyata bahasa gaul atau bahasa sehari-hari, bahasa informal yang dilafazkan oleh orang-orang Arab. Seperti Amiyah Mesir, Amiyah Sudan, bahkan ada Amiyah Saudi Arabia. Nah, selain itu bedanya apalagi antara bahasa Arab Fusha dengan bahasa Arab Amiyah? Yang pertama, jika bahasa Arab Fusha itu ialah bahasa resmi yang sesuai dengan kaidah nahwu shorof, sedangkan bahasa Amiyah adalah bahasa yang bebas keluar dari kaidah-kaidah itu, tapi tidak terlepas dari bahasa Fusha. Nah, kita masuk ke bahasa Amiyah Mesir. Bahasa Amiyah Mesir ini yang dilafazkan oleh pasti orang-orang Mesir gitu. Tapi mengapa kita harus belajar bahasa Amiyah sedangkan bahasa internasionalnya itu bahasa Arab Fusha? Nah, kalau kita ke Mesir pastinya mereka juga tidak memakai bahasa Fusha, tidak memakai bahasa resmi. Di Mesir itu kebanyakan pakai bahasa Amiyah untuk dialog mereka sehari-hari. Maka nggak mungkin dan lucu juga kalau kita memakai bahasa Fusha itu sendiri gitu, kayak terlalu kaku ataupun terlalu tegang. Jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit ilmu tentang bahasa Amiyah, perbedaan antara Amiyah dengan bahasa Fusha. Yang pertama yaitu bahasa Amiyah berbeda dengan bahasa Fusha. Yang pertama masalah lahjah, masalah kalau kita bilangnya logatnya, lahjahnya gitu. Kalau huruf Q diubah jadi huruf Hamzah, huruf Jim diganti dengan huruf G, huruf Z diganti dengan huruf Dal, dan huruf Ta diganti dengan huruf Ta. Misalnya Uddam jika diubah ke bahasa Mesir, ke bahasa Amiyah yaitu menjadi Uddam, Qom menjadi Hamzah. Hajah diganti menjadi Haga. Nah, itu salah satu perbedaan antara Fusha dan Amiyah. Yang kedua yaitu masalah fi'il. Kalau fi'il dalam bahasa Fusha itu yang kita tahu sorofnya itu fi'il mudhari', tapi bisa masuk kemana aja, ke masa yang sekarang dan masa yang akan datang, yang sedang dilakukan dan yang akan dilakukan. Sedangkan bahasa Amiyah itu fi'il mudhari' itu terbagi 3. Itu yang pertama bahasa mudhari', fi'il mudhari' yang biasa. Yang kedua fi'il mudhari' yang artinya sedang dilakukan dengan menambahkan huruf ba sebelum huruf mudhari'ah. Dan yang ketiga itu fi'il mudhari'nya ditambah huruf ha sebelum huruf mudhari'ah untuk mengartikan sesuatu yang akan dilakukan, yang akan datang gitu. Kemudian bahasa fi'il mudhari' yang biasa kita lakukan itu juga masuk. Terus apa bedanya fi'il mudhari' yang biasa yang kita pakai ke bahasa Fusha dengan fi'il mudhari' yang ditambahi huruf ba ataupun huruf ha? Baik, yang jika kita menggunakan fi'il mudhari' yang biasa, dia itu untuk menanyakan sesuatu, apakah kamu bisa? Misalnya Enta ti'araf ta'lam apakah kamu bisa berenang? Nah, itu untuk bahasa
fi'il mudhari yang biasa. Jika untuk fi'il mudhari yang kamu sedang melakukan apa? Enta bita'mal enta bita'mal ana bi'ra, ana ba'ra, ana ba'ra, ana ba'ra kitaban, ana ba'ra kitaban. Nah, seperti itu. Kemudian kaedahnya bahasa amiyah, jika fi'il mudhari huruf mudhara'ahnya itu dikasrohkan, yishraf, 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 mulia, yishraf. Kalau biasanya fusha, yashraf, yashrab, yashrab. Kalau amiyah jadinya yishraf, yishrab, minum, yishraf, mulia, seperti itu. Ditambah bi, bishraf, 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 sedang minum, sedang minum. Nah, kalau misalnya ditambah huruf ha, itu berarti yang akan datang, akan minum. Hayishraf, 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 akan minum, tapi yang akan datang. Itu untuk sulasi yang biasa, hayishraf. Kalau misalnya untuk rubai, hayisharraf, 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 dari kata yusharraf, yusharraf menjadi hayisharraf, hayisharraf, seperti itu. Oke teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan dapat teman-teman pahami. Dan jika ada kata-kata saya yang salah atau penyampaian saya yang kurang benar, kiranya mohon di komen di link di bawah, biar kita sama-sama belajar. Dan semoga apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan untuk pergi ke negeri para nabi, ke negeri Kinanah, semoga cepat tercapai. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.